Halo my friend, balik lagi di Asap Production bersama saya. Dan hari ini saya akan melanjutkan bagaimana caranya kita mendaftarkan persidangan perihal perbaikan akte. Nah, jadi kalau di awal video yang saya buat itu adalah persyaratan bagaimana dokumen-dokumen apa sih yang kita lampirkan untuk pendaftaran perbaikan akte lahir. Nah, untuk yang kali ini kita akan coba membahas setelah persyaratannya, kita akan masuk ke dalam setelah persyaratan apa lagi sih yang mesti kita lakukan. Dan sebelumnya saya ingin berterima kasih banyak kepada Pak Iman, Pak Muklis, Mbak Mila, dan Mas Farhan atau semua yang ada di Pos Bakum. Jadi mereka telah membantu saya dalam persidangan kemarin. Dan alhamdulillah sidang akte lahir saya sudah ketok palu tuh. Jadi tinggal nunggu keputusannya. Oke friend, tanpa berlama-lama kita akan melanjutkan pembahasannya. Ya friend, jadi ketika kalian... Sebentar, saya ambil berkasnya dulu. Nah, ketika kalian sudah melengkapi berkas-berkas sesuai konten yang pertama saya berikan, yaitu persyaratannya apa aja. Nah, inilah semua berkas yang sudah saya lampirkan kemarin atau sesuai persyaratannya. Di sini ada lebih dari 8 atau 5 berkas yang sudah saya lampirkan atau saya lengkapi. Nah, untuk yang mau kita bahas adalah ketika kalian sudah menjadi berkas seperti ini dan siap mau didaftarkan. Jadi sebelum kalian datang ke pengadilan negeri ada beberapa persyaratan lagi. Yang pertama yaitu kalian harus ini semuanya dimatrai. Pakai matrainya yang 10.000 ya. Jadi di sini semua berkas itu harus pakai matrai. Oke. Tuh. Jadi kalau ada 10 berkas ya berarti harus 10 berkas itu kalian kasih matrai. Sehabis itu kalau ini udah siap, jangan lupa kalian juga jatuh. Pakai mapnya yang seperti ini. Map warna namanya ya. Jadi jangan pakai map tali. Oke, disarankan pakai map yang berwarna. Warnanya bebas, mau biru, mau merah, mau kuning, yang penting mapnya seperti ini. Terus satu lagi yaitu jangan lupa kalian surat permohonan sidangnya itu dimasukkan ke dalam flash disk. Oke? Nah, kalau sudah seperti ini, apa sih yang mesti kita lakukan lagi? Kalau udah seperti ini, mapnya sudah ready, berkasnya sudah ready, surat permohonannya sudah dimasukkan ke dalam flash disk atau kalian sudah lengkap semuanya, ya udah kalian tinggal datang ke kantor pengadilan terdekat yang ada di daerah kalian masing-masing. Oke. Nah, terus kalau kalian sudah masuk atau sudah nyampe di dalam gedung persidangannya, kalian nggak usah takut, kalian masuk aja, kalian tinggal tanya sama security. Pak security atau ibu security, saya ingin bertanya, saya ingin mengajukan persidangan perihal perbaikan akte lahir saya. Nah, mungkin nanti di situ akan ada dua opsi. Yang pertama, kalian harus bilang, saya ingin mengurus atau mau diskusi perihal akte lahir saya yang salah. Jadi, kalian bisa langsung ke bagian hukum. Dan kalian juga, satu lagi nih opsinya kalian bisa Pos Bakum namanya. Oke, saya jelaskan kalau misalkan kalian daftar pendaftaran sidangnya itu sendiri, artinya mandiri. Jadi, kalian itu nanti cukup bilang sama security, saya ingin coba berdiskusi untuk pendaftarnya seperti apa. Saya ingin mandiri aja. Oke, jadi kalian bisa ngomong seperti itu sama security-nya. Jadi kalian nanti akan diarahkan sama security-nya untuk pengambilan nomornya itu kalau di tempat saya kemarin di Pengadilan Negeri Kota Tangerang, yaitu di bagian hukum. Nah, waktu itu saya ke bagian hukumnya, saya konsultasi itu. Dan alhamdulillah terima kasih Pak Nazrul ya kalau nggak salah, itu telah membantu saya dalam hal dokumen-dokumen apa aja yang mesti dipersiapkan seperti yang sudah saya buat di konten pertama, yaitu tentang persyaratan untuk persidangan akte lahir. Terus kalau misalkan sudah seperti itu, biasanya sih
yang namanya proses sendiri itu agak ribet ya. Kalian nanti melampirkan ini, melampirkan itu, kalian juga harus membuat surat permohonan, kalian juga harus ini, harus itu gitu. Nah, kalau udah seperti itu, ada satu lagi opsi yang saya bilang tadi, kalian bisa masuk ke Posbakum, minta diarahkan kepada Pak Security, Pak, saya mau ke Posbakumnya. Jadi Posbakum itu adalah bentuk bantuan hukum supaya sama aja sebenarnya, cuman ada beberapa step yang agak berbeda. Jadi kalau Posbakum itu adalah pusat bantuan hukum, jadi istilah katanya mereka akan membantu kita, mendampingi kita sampai di mana, sampai persidangan dimulai. Jadi Posbakum itu adalah pusat bantuan hukum. Tentunya ada harga yang berbeda yang kalau kita ngurus sendiri dengan lewat Posbakum. Tetap kalau untuk pendaftaran sidangnya sama, 175.000 kalau di tempat saya, ya. Dan lewat Posbakum pun sama. Jadi ada yang namanya pendaftaran sidang, ya, sidangnya sama pendaftarnya. Mungkin ada harga yang berbeda. Yang saya maksud adalah karena kita minta bantuan sama Posbakum, sampai akhirnya kan mereka bantu kita. Mereka yang membuatkan surat permohonan sidangnya, mereka yang menjelaskan apa aja yang dilampirkannya. Jadi mungkin ada harga yang nanti disebutkan oleh Posbakum tersebut, gitu. Terus kalau misalkan kalian, aduh, jangan-jangan ntar mahal. Ya, kalau mahal relatif ya, tergantung apa yang akan direvisinya. Jadi ada opsi lagi ternyata dari Posbakum itu, kalau kita tidak bisa mengeluarkan uang untuk kasih apa ya, istilahnya kasih kinerja untuk Posbakum, kita bisa minta surat keterangan tidak mampu kepada pihak kelurahan dari RT lalu ke pihak kelurahan. Namanya itu surat untuk perbantuan hukum atau surat keterangan tidak mampu, yaitu untuk bantuan hukum. Biasanya kalau di kelurahan akan ditanya, ini buat apa ya Mas, Mbak, Bu? Saya waktu itu tanya sama pihak kelurahan, saya bilang ini untuk bantuan hukum karena saya mau memperbaiki akte lahir saya dan saya harus sidang. Nah, dari penjelasan itu kelurahan, oh ya udah gitu kan. Jadi dari hal-hal sepele seperti itu kita harus tahu. Saya juga baru tahu karena saya juga kebetulan kemarin akte lahir saya ada sedikit salah nama dan tahunnya itu berbeda. Dan selanjutnya kalau udah seperti itu, kalian akan didaftarkan tuh. Baik kalian misalkan mau sendiri ya, kalian sudah daftar, bayar, terus kalian nanti akan dapat yang namanya email tanggal persidangannya. Oke. Usahakan email yang kalian cantumkan nanti di persyaratan pendaftaran itu email yang aktif, ya. Dan yang kedua, maupun kalian lewat Posbakum itu sama. Jadi prosesnya tetap kalian, ketika kalian sudah ke Posbakum, Posbakum sudah membantu kalian, tetap kalian akan datang kembali untuk ke sidangnya, ke persidangannya, ya kan. Jadi udah step berikutnya. Jadi kalian nanti kalau udah semuanya didaftarkan baik sendiri atau lewat Posbakum, itu nanti kalian akan dapat email aktif kapan tanggal persidangannya tersebut. Jadi kalian harus rajin-rajin buka email. Nah, setelah itu kalian sudah dapat sudah dapat tanggal persidangannya, kalian wajib membawa 2 saksi. Yaitu dua saksi itu, yang pertama termasuk termasuk pelapornya, yaitu berpenampilan yang rapi ya. Saksi juga harus rapi. Yang kedua, usahakan pakai sepatu, jangan pakai sendal. Oke. Yang ketiga, jangan lupa bawa yang namanya KTP asli masing-masing. Nanti si hakim akan menanyakan keaslian daripada dokumen termasuk KTP. Terus yang terakhir, kalau untuk saksi, kalau bisa dia yang mengenali kita gitu sebagai pelapor. Jadi misalkan, betulkah saya namanya si A, rumahnya di sini, anak kesekian, pekerjaannya ini. Jadi hal-hal seperti itu saksi pun harus tahu. Dan diusahakan saksi itu umurnya di atas 20 tahun. Dan selanjutnya kalau itu udah semua, kalian sudah melakukan persyaratannya, kalian sudah membayar persidangannya atau sudah mendaftarkannya, lalu yang berikutnya yaitu tinggal tunggu tanggal sidang yang sudah di email nantinya. Ingat ya, email yang dilampirkan itu harus email yang aktif, dan kalian juga harus sering-sering buka email. Oke friend, itu aja video yang
saya bisa dapat share kepada kalian sesuai pengalaman saya. Dan mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk kalian semua. Mudah-mudahan dengan video singkat ini bisa membuka pengetahuan kalian tentang bagaimana persyaratan, lalu bagaimana caranya mendaftarkan persidangan tersebut. Oke friend, ditunggu video berikutnya.